Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak kita merasa bahwa sesuatu itu baik menurut kita, tapi ternyata belum tentu baik menurut Islam? Atau sebaliknya, sesuatu terasa berat dilakukan, tapi justru itu yang terbaik di sisi Allah untuk diri kita. Nah, di video ini kali ini saya akan membahas tentang standar baik dan buruk dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis dan juga pandangan para ulama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Gufron, Prodi PAI semester 2, Fakultas Pendidikan Agama Islam dan Keguruan, Universitas Garut. Baik, konsep dan buruk dalam Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menilai baik dan buruk berdasarkan pertama perasaan, kebiasaan, atau pendapat pribadi. Namun dalam Islam, standar baik dan buruk tidak hanya berdasarkan itu. Islam memiliki sumber yang jelas, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah adalah baik dan apa yang dilarang oleh Allah itu adalah buruk. Standar dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dalam menentukan baik dan buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa bisa jadi manusia menyukai sesuatu padahal itu buruk baginya, dan membenci sesuatu padahal itu baik baginya. Artinya, penilaian manusia itu terbatas, sedangkan Allah itu maha mengetahui. Contohnya, jujur itu sangat diperintahkan. Ini baik, sedangkan riba itu dilarang. Ini merupakan buruk. Dan juga menolong sesama, ta'awun alal birri wa taqwa, itu baik. Standar dari as-sunnah. Selain Al-Quran, kita juga punya as-sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi contoh nyata bagaimana menerapkan nilai baik dan buruk dalam kehidupan. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, kata Nabi, pastinya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran, tapi juga mempraktikannya. Misalnya, cara berbicara yang lemah lembut, sikap jujur dan amanah, menghormati orang lain. Semua itu menjadi standar akhlak yang harus kita ikuti. Peran para ulama. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara langsung? Disinilah para ulama menggunakan ijtihad untuk menjelaskan hukum dan nilai berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama membantu umat untuk memahami mana yang halal dan haram, dan juga mana yang baik dan buruk dalam situasi yang berkembang pada zaman sekarang ini. Namun, pendapat ulama juga harus tetap berlandaskan pada wahyu, bukan semata-mata opini mereka. Contoh nyata dalam keseharian kita, contoh sederhananya, kita bisa dapat melihat sebagaimana yang sering kita lihat, contohnya begini, banyak orang yang menganggap selama tidak merugikan orang lain, semua bebas dilakukan. Jadi semua yang tidak merugikan orang lain, semua bebas dilakukan, kan begitu. Tapi dalam Islam, bukan hanya itu. Ada hal-hal yang tetap dianggap buruk walaupun terlihat aman, seperti berbohong, menyebarkan fitnah, atau mengambil yang bukan haknya. Karena standar kita bukan hanya manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan untuk materi kali ini yaitu standar baik dan buruk dalam Islam menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan juga para ulama itu adalah sebagai seorang muslim kita harus menjadikan wahyu sebagai pedoman utama, bukan hanya perasaan atau pendapat pribadi. Karena apa yang baik menurut Allah itu yang terbaik untuk kita. Semoga kita lebih bijak dalam menilai dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.